Apapun yang masih ada bijinya. Bunda dua-duanya. Nah, sahabat Umi, kali ini pasti yang ditunggu-tunggu. Apa namanya? Gemes. Tahu nggak gemes? Atau nggak gemes? Karena ini pasti yang bikin baper sahabat Umi. Oh gitu. Gemes itu game seru. Jadi sejauh mana pasangan suami istri mengenal satu sama lain. Kan? Oke. Kita kasih PR. Coba Mas Andi ya, Mbak. Nah, pertanyaannya nggak boleh nyontek ya? Nggak boleh nyontek. Karena kan, jadi biar kita tahu nih sejauh mana Mbak Sandrina mengenal AA dan AA mengenal Mbak Sandrina. Oke, 10 dari sekarang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Panjang nih. Banyak ya kayaknya. Oh, banyak nih. Enggak, satu aja. Oke, kita tanya. Ini bisa makan tapi nggak suka kan? Iya. Oke. Ada makanan yang nggak suka. Mbak Sandrina, makanan apa yang nggak disukai oleh AA? Keju. Benar, A? Ya. Kenapa nggak suka keju? Saya orang kampung. Oh, doa. Aku juga orang kampung. Terlambat mengenal keju. Ketika mengenal keju sudah tua. Susah lagi mengubah lidah. Soalnya gini, aku tuh suka banget keju gitu loh. Jadi dia tuh kok makan keju bisa dicemilin gitu sih gitu. Di kampungku nggak ada keju. Nah, dari AA, makanan apa yang nggak disukai Mbak Sandrina? Apapun yang masih ada bijinya. Apapun yang masih ada bijinya. Maksudnya gimana? Tomat. Itu nggak suka? Oh, karena ada biji-bijinya bisa nggak dimakan. Oh, jadi harus Harus dulu. dikeluarin. Nggak tahu ya, kayak dulu kayaknya karena sahabat saya tuh ada 2 kena usus buntu waktu masih kecil. Dan itu kan mungkin ya di kepala anak-anak itu karena banyak makan biji tomat, makan biji cabai gitu kan. Dari situ sih nggak suka makan biji. Coba deh. Oke, pertanyaan yang kedua. 9, 8, 3, 2, 1. Oke. Apa yang tidak disukai Mbak Sandrina di saat titik-titik? Berbahasa Inggris. Kenapa? Kalau bahasa Inggris, artinya dia lagi marah. Oh gitu. Kalau marah otomatis pakai bahasa Inggris. Supaya orang-orang nggak dengar ya, yang nggak Kalau paham bahasa Inggris. kalau nggak nggak tahu, mungkin karena di kepalanya mungkin lebih Gini, bahasa Inggris. mungkin karena dari kecil bahasa pertama bahasa Inggris, otak bekerjanya mikirnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan kalau kaitannya dengan ungkapan rasa, emosi, itu keluarnya bahasa Inggris. Apakah itu bahagia atau marah, terutama kalau marah, kalau bahasa Indonesia itu susah gitu. Jadi kalau Pilihan katanya kurang. kalau terima WhatsApp bahasa Inggris, waduh, Gimana? ada masalah. Dan itu anak-anak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya, karena mereka bisa Inggris juga sih gitu. Tapi kalau antara kami berdua memang, kalau udah kesulitan mau mengatakan sesuatu yang kaitannya dengan rasa, otomatis setengah jalan bisa berubah jadi bahasa Inggris. Nah itu dia tahu tuh. Ya, mungkin semua orang begitu ya. Kayak saya misalnya, kalau dalam hati harus berdoa, pasti keluar bahasa Sunda. Oh gitu. Jadi misalnya anak jatuh, terus mau saya usap-usap sambil doa. Kalau saya bunyiin itu bahasa Sunda. Dengan sendirinya. Oke, dari Mbak Sandrina, apa yang tidak disuka saat AA? Cuek. Olah loh. Coba Jadi, itu Bawahnya kita tuh sama kalau dia lagi nonton bola. Jadi dicuekin gitu. iya, jadi kan duduk sebelahan tapi dia tuh kalau udah nonton bola jadi hiburan kalau lagi stres apa itu dia larinya tuh bola bisa di handphone itu jadi cuman bagus alternatif ininya dia tuh kalau itu lagi stres atau lagi capek mikir kalau nggak melukis
nulis, dia suka nulis cerpen atau puisi, kan nonton bola. Hiburannya itu bola, cuma kalau udah begitu ya kita harus mana dulu. 2, 1. Apa bahasa Lina? Saat mengantuk. Mengantuk. Suka AA saat ngantuk. Kenapa? Tadi Jadi yang lucu dicuekin banget. kan? Bukan lucu, jadi bercandaan. Pokoknya orang yang denger tuh pasti ger gitu, ketawa terus bilang jadi udah semi pelawak gitu. Jadi Jadi kalau orang pertama ngeliat AA kayak serius gitu. orangnya serius banget. Kecuali kalau lagi ngantuk. Iya, kalau lagi ngantuk dia Nunggu lucu. momennya ngantuk Nah, dong ya. kalau dia kurang tidur nyiapin materi, besoknya presentasi pasti lucu. Gitu. Nah, terus kalau dia lagi ngantuk, itu kita kerjain. Ditanya apa jawabannya ngaco. Contohnya Gini. salah satu. Jadi mungkin antara transisi alam sini sama alam tidur gitu ya. Jadi saya tuh menjahil sih. Karena nanti diceritain ke dia nggak inget gitu. Jadi misalnya, emang tadi ngapain gitu. Terus dia bilang, apa sih waktu itu ya? Ada alat pencabut es di tengah sawah. Oh, itu alat pencabut es di tengah sawah. Terus alat pencabut, iya itu Itu dekat. dalam keadaan tidur gitu maksudnya. Menjelang tidur. Jadi emang terus alat ini ya deket tugu apa gitu. Jadi terus nanti ngelantur kemana? Like, aku tuh bisa Kayaknya ada pesawat jatuh di situ. Jadi cerita itu bisa tertawa terpingkal-pingkal ngebayangin apa yang ada di imajinasi ya. Tengah sawah ada alat pencabut es gede gitu. Aduh, pokoknya itu hiburan. Nanti ceritain ke dia juga geli sendiri gitu. Dari AA. Orang ini yang kecil-kecil. Ini dalam semua urusan nih. Termasuk misalnya gini, Keisha cuci piring, oh dia bisa perhatiin Namanya tadi saya berubah di ngomong. antara negara. Maksudnya Ini masih ada motor ini, segitunya. tapi berubah. Misalnya kirim bunga, detail, betul. Nyiapin acara harus detail. Terus misalnya dalam hal kerjaan ya, kami kan punya lembaga konsultan politik tuh. Kalau misalnya sampai terlibat itu pasti detail. Kayak misalnya bagaimana tangan ditaruh oleh kandidat ketika panggung depan. Yang Itu nggak ada di itu ya padahal ya. Di detail yang detail itu Sabrina sangat detail, orang yang sangat detail dalam pandangan. Tapi ya itu kalau sudah Jadi jebelin. kerjaan anak-anak begitu. Keisha baru selesai cuci piring langsung Di komplain. Tuh, anak-anak gini, udah jangan di sini tapi dampaknya kan mereka yang menikmati kalau rumahnya bersih gitu kan. Disiplin kan anak-anak akan nyontoh. Nah, untuk mereka juga itu bekal ya bagaimana nanti mereka juga kalau jadi ibu rumah tangga, kalau mereka punya pekerjaan tapi mereka handle, mereka tidak boleh abaikan hal-hal detail karena kan hanya dengan membuat segala sesuatu sampai di tingkat detail itu kita bisa meraih pekerjaan yang mendekati kesempurnaan gitu. Kalau enggak, kalau asal, kalau serampangan dilakukan campur lalu pasti hasilnya juga tidak maksimal. Apapun itu dan itu dimulai dari sesederhana misalnya mencuci piring, membersihkan meja. Ya, kalau membersihin bersihin gitu sampai bersih betul gitu. Kalau belum bersih ya ayo pulang gitu. Kak, lap lagi kak. Jadi Ya, lagi begini. 9, 8. Belum. Belum. 7. Panjang banget kayaknya. ini baru 2 paragraf. Ini game yang bikin baper kalian kan pasti karena ada sebuah harapan. Unek-unek sih biasanya. Kayaknya bikin essay Sabrina. Oke, dulu pengennya harapannya Mbak Sandrina itu jadi Sandrina yang saya kenal selama ini. Emang selama ini gimana? Sudah cukup ini. Jadi jangan ini lagi ya. Masya Allah. Itu kayaknya yang membuat AA jatuh cinta ya. Iya. Nah, Sama itu. Oke, kalau Mbak Sandrina masih gini. Sehat selalu karena jangan lagi takut. Waduh, saya baper guys. Coba di zoom. Apa sih? Oh. Masya Allah ya.
Amin, amin. Amin. Masya Allah. Nah, sekarang kita libatin ya anak-anak. Kan anak-anak biasa punya anak-anak sendiri dong. Pengennya Bunda jangan marah-marah sih gitu. Oke, dari sekarang. Alhamdulillah. Kita boleh lihat ini. Boleh dong. Kan anak Pasti itu ibunya punya bawel. anak. 4, 3, 2, 1. Oke, dari kakak dulu ya. Sekarang bacain. Pengennya Bunda tidak marahinku. Emang Bunda sering marah-marah? Disiplin ibunya. Kalau ke ayah nggak ditulis berarti ayah Oh, banget nih kayaknya. Papa gimana? Papa belum. Papanya belum. Ya, Papa Karena gimana? papanya perfect soal jadi dia bingung harus Jangan banyak bapak. coba bacanya ada di sini kan? Stop the dead joke. Stop the dead joke. Papanya kalau bikin lebih Coba besar. bercanda ya. Enggak, suka jokesnya suka lame gitu. Aku nggak Nggak ngerti. Karena bercandanya pakai bahasa Sunda mungkin dari kakak. Aduh, kalau kakak apa kak? Sering diizinin pergi tuh bu. Enggak, yang kedua apa tuh? Nggak mau terus. Komen terus dan Banyakin duitnya banyak biar- duit jajan. Enaknya diam. Emang kenapa kak nggak diizinin pergi sama bunda? sering sih, tapi kadang Jangan tidak kan. Maksudnya saat ini apa kemarin-kemarin juga nggak boleh. boleh, tapi Pengennya seperti gini. Makanya disediain meja bilnya. Boleh, cuman ibunya itu. Mengkhawatirkan. Bukan hanya itu, tapi disiplin. Jadi kalau pergi janji pulang jam 9 ya jam 9. Kalau lebih dari jam 9 misalnya pulang jam setengah 10 atau jam 10 ya kena tegur, kena marah. Karena apa? Saya ingin mengajarkan membangun komitmen dan menjaga kepercayaan yang sudah diberi. Jadi kalau memang dikasih tanggung jawab, dikasih kebebasan, tanggung jawab dan kepercayaan itu tidak boleh disemena-menakan gitu. Gampang lah nanti gitu misalnya. Apalagi kan memang masih sesuai usia. Tapi buat saya itu penting gitu. Buat kami itu penting karena ya paling sebagai orang tua sudah nanti ya tahu ya kalau udah punya anak sendiri gimana gitu kan. Kalau anak-anak lagi begini kan lagi masa-masa berontak, lagi masa-masanya protes gitu kan. Boleh pergi, tapi bertanggung jawab. Perginya harus dengan orang yang bunda papa kenal. Kalau tidak kenal, tidak. Dan kalau misalnya perginya ke tempat yang tidak sesuai dengan usia dia, sekalipun teman-temannya pergi, saya nggak akan izinin. Wajar sih, cuman anak-anak suka ngomel kan, susah banget sih mau pergi gitu. Jadi kalau ya udah dianterin. Atau kayak misalnya dia mau nonton berdua sama temennya, nggak apa-apa nontonnya berdua, tapi bunda duduk di belakang gitu. Bisa apa? Udah pengakuan. Oke kakak. Siapa kak? Udah lah pasti. Bunda dua-duanya. Diterima dengan ikhlas. Emang bener sih. Emang bener. Galaknya kan karena disiplin ya. Lebih ke situ. Jadi untuk memberikan mereka modal untuk menanamkan tanggung jawab, disiplin, karena ya saya juga dididiknya begitu. Dan saya juga terdorong untuk melakukan segala sesuatu dengan benar dengan baik karena itu. Jadi nggak mau membiasakan anak-anak juga nggak gampangin gitu. Jadi harus belajar respect, responsibility itu wajib. Disiplin, etika itu wajib. Jadi ya oke, kita makan di meja makan ini aturan yang terbaru sekarang. Pokoknya apalagi kita makan selalu sekarang berempat bareng. Oh, biasanya sendiri kalau makan. Dulu kan kalau kerja jarang makan bareng kan, makan malam, makan siang, apalagi mereka di sekolah kan. Sekarang kan makan siang bareng, makan malam bareng. Sekarang buka puasa bareng. Tidak boleh ada gadget di meja. Tapi yang selalu ngomel kan ibunya. Kalau dia taruh, nggak boleh. Nanti ya gadget urusan. Bapaknya nanti nggak diem aja gitu. Udah dua kali. Jadi kan back copnya ini. Kadang-kadang bundanya Nah, galak. betul kan? Tuh, Kesini. Timnya pikir aja dari sini ada good cop, ada bad cop. Tapi kan harus ada bad
suka ngebut kok. Cuman kalau membuat aturan atau membuat hukuman harus satu bahasa. Jadi nggak boleh misalnya memberikan catatan atau teguran. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan yang nggak fatal itu harus suruh tulis 200 kali. Oh gitu, ini Iya. masih berlaku di sini. Masih. Jadi di sekolah aja. Enggak, tulis 200 kali kalau dia udah nggak pernah. Jadi memang kalau untuk urusan-urusan yang seperti itu harus satu bahasa. Iya deh, ngefek ya kan? Nggak tahu. Iya, ngefek Karena sih. ya, Jadi nggak mau ngulangin lagi kan gitu. Aduh, lucunya. efeknya ke tangan. Efeknya ke tangan. Tangannya bengkak ya kan. Ya Allah, ya sahabat Umi ternyata seru banget keluarga ini. Oke, AA sama Mas Andri harapannya di Ramadan ini harapannya apa? Mungkin ada sedikit pesan untuk sahabat saya. Harapan tentu ya untuk kita semua ya, kita semua bisa melalui masa-masa susah ini dengan sebaik mungkin. Kita mengambil hikmah semaksimal mungkin dari kondisi yang ada. Dengan situasi seperti ini di mana kita tidak bisa beraktivitas, kita mungkin kehilangan pekerjaan dan pemasukan. Kalau saya pribadi ini untuk mengingat diri sendiri adalah saya jadi dapat kesempatan untuk berintrospeksi dan bersyukur gitu, menyadari bahwa lepas dari apa yang mungkin hilang atau tidak bisa kita dapatkan dengan semudah dulu, masih banyak sekali yang harus saya syukuri. Harta saya ini, suami dan anak-anak, kesehatan yang Allah berikan kepada kami itu yang tidak ternilai, dan kebersamaan yang ada ini tidak tergantikan. Saya hanya berharap bahwa seperti yang saya doakan untuk keluarga saya di sini, semua yang ada di sana yang mengalami mungkin masa-masa sulit, semuanya diberikan kesehatan, ini semua bisa segera berakhir, yang kesulitan diberikan kemudahan dan kelamaan jalan oleh Allah. Terus terawat keyakinan dan semangatnya, tidak putus asa tentang kebaikan pada sekitar ini. Ya saya berdoa supaya kita semua bisa Allah bermudah dan bercepat keluar dari krisis dan keluar sebagai pemenang. Dalam hal ini belajar banyak dari krisis ini, lalu kemudian keluar menjadi manusia yang lebih baik. Keluar menjadi manusia yang sadar bahwa yang dulu kita pandang normal, banyak yang tidak bisa kita harapkan balik lagi ke normal yang seperti itu. Jadi kembali normal itu jangan kembali ke normal yang dulu sebagian besar. Seperti misalnya kita selama ini tidak pernah peduli sama lingkungan sekitar, termasuk lingkungan hidup, sama polusi, perubahan iklim dan lain-lain. Ya itu bukan normal yang harus kita kembali. Setelah ini kita harus hidup. Jadi apa yang tadi Aka katakan bahwa ini the new normal kan? Orang mengatakan normal yang baru itu yang seperti ini. Kita tidak akan pernah kembali lagi ke normal yang sebelumnya, tapi kita akan menuju neormal, neo normal. Jadi neormal namanya itu, neormal itu yang akan kita hadapi ke depan, normal yang baru. Kita banyak ini ya udah berapa lama tadi kita bincang-bincang sama pasangan yang bikin baper ini tadi. Oke, sahabat Umi, insya Allah kita ketemu lagi di rumah selebritis lainnya, sahabat saya khususnya yang banyak menginspirasi. Terima kasih sudah menonton acara saya. Assalamualaikum.